pagi adik-adik calon fungsionaris SMA Polinema angkatan 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Marius. Saya sendiri angkatan Polinema tahun 2006, saya lulus tahun 2009. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep organisasi dan manajemen waktu, di mana organisasi dan manajemen waktu ini mempunyai tujuan dan pengertian sendiri-sendiri, adik-adik. Oke, sekarang kita ke materi yang pertama, organisasi. Nah, apa sih organisasi itu? Organisasi itu adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Pada umumnya, organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti uang, mesin, metode atau cara, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Nah, organisasi pun mempunyai tujuan, adik-adik. Nah, berikut adalah tujuan organisasi. Yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Yang keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Berikutnya, nomor 5, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Nomor 6, membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. Yang ketujuh, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Nah, berikut untuk manfaat organisasi. Yang pertama, tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua, melatih mental bicara di publik. Yang ketiga, mudah memecahkan masalah. Yang keempat, melatih leadership. Yang kelima, memperluas pergaulan. Yang keenam, kuat dalam menghadapi tekanan. Yang ketujuh, meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang kedelapan, membentuk karakteristik dengan seseorang. 9, mampu dalam mengatur waktu dengan baik. Yang ke-10, sebagai ajang dalam pembelajaran kerja yang sebenarnya. Nah, berikut untuk pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Manajemen waktu biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat, serta teknik yang digunakan untuk mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas, proyek, dan tujuan tertentu sesuai dengan tanggal deadline atau tempo waktu. Manajemen waktu pun mempunyai tujuan seperti yang pertama, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Yang keempat, mencapai target dan tujuan. Nah, adik-adik, berikut tips untuk mengatur waktu. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, membuat skala prioritas. Yang ketiga, berani mengatakan tidak. Yang keempat, jangan menunda pekerjaan. Yang kelima, mendelegasikan tugas. Yang keenam, jaga kesehatan. Fungsi manajemen dalam organisasi. Jadi adik-adik, dalam organisasi ini terdapat fungsi. Nah, fungsi itu terdiri dari yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, memimpin atau leading, proses menumbuhkan semangat pada karyawan agar bekerja dengan baik
dan membimbing mereka untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana. Yang keempat, pengendalian atau controlling, yaitu proses mengukur kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana yang telah dibuat, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Nah, adik-adik, pengalaman yang saya dapat ketika saya sudah menjadi fungsionaris himpunan mahasiswa akuntansi di dunia kerja itu sangat banyak sekali yang saya dapat. Contoh, saya benar-benar bisa menghadapi suatu tekanan, di mana nanti ketika adik-adik masuk dunia kerja akan banyak sekali tekanan di sana. Nah, itu benar-benar sangat terlatih selama saya mengikuti HMA. Saya digembleng senior, digembleng dosen, digembleng teman sendiri pun juga gitu loh. Jadi ketika benar-benar masuk dunia kerja di mana di sana itu persaingan sangat keras, saya benar-benar bisa menghadapi. Nah, berikutnya yang lebih penting lagi adalah saya dapat mengatur waktu dengan baik. Manajemen waktu saya benar-benar terlatih di dunia kerja, karena kita nggak usah pungkiri ya, ketika teman-teman ikut HMA, teman-teman tuh pasti pulangnya malam-malam. Malah mungkin ya kalau kata saya itu sering nginep sampai di kampus, nginep di sekret. Saya nggak tahu kalau kata-kata seperti apa. Nah, ini benar-benar bermanfaat ketika saya masuk di dunia kerja, di mana saya tiap hari harus pulang malam, menghadapi audit yang sampai berhari-hari nggak pulang. Itu mental saya terlatih, fisik saya terlatih. Pokoknya benar-benar banyak banget keuntungan yang saya dapat ketika saya menjadi fungsionaris HMA. Jadi sebenarnya alasan saya ikut himpunan mahasiswa waktu itu adalah karena saya ingin famous, ya kan? Karena saya tuh tipe orang yang dalam artian saya tuh rame, banyak omong, ya kan? Nah, tujuan saya pertama kali ikutan himpunan adalah saya ingin menjadi sosok yang terkenal di kampus, ya kan? Nah, tetapi itu sangat-sangat unpredictable karena yang saya terima tidak malah seperti itu, ya. Jadi ketika saya menjadi himpunan, saya harus rela meninggalkan, maksud saya harus siap untuk nggak terlalu sering nongki sama teman-teman, nggak terlalu sering main sama teman-teman, nggak terlalu sering gosip sama teman-teman. Karena apa? Karena semua kegiatan saya adalah untuk melaksanakan programnya himpunan mahasiswa akuntansi. Setiap hari saya pulang malam, pulang besoknya, pulang pagi juga pernah. Nah, untung kalau tahun sekarang mungkin bagi teman enak ya, ada Gojek, ada Grab dan lain-lain. Nah, saya itu nggak ada. Nah, jadi ya untung aja saya waktu itu punya teman-teman yang support banget saat itu. Karena saya kan orangnya penakut nih, jujur aja ya. Saya tuh dulu tuh sosok yang penakut, nggak berani ngomong, childish. Karena ikut himpunan, saya ditempa sekali banyak masalah, banyak problem, banyak pressure dari kakak, dari tingkat, dari dosen. Nah, itu adalah melatih saya untuk menjadi seorang yang lebih dewasa. Nah, saya bilang tadi, untung saya punya teman-teman yang support, dimana ketika saya harus pulang malam, saya harus pulang pagi, itu saya ada yang nganter. Jadi intinya adalah teman-teman harus siap untuk kehilangan teman-teman kalian yang bukan ikut himpunan, karena jujur aja circle kalian akan menyempit. Karena ketika saya ikut himpunan, kebanyakan sahabat saya juga anak himpunan. Saya nongkinya juga sama anak himpunan. Ya, karena mau gimana lagi, tiap bulan pasti ada proker. Dan ketika pelaksanaan proker itu nggak langsung harus saja kan. Kita ketika ada proker A, kita nyiapinnya 2 minggu ke belakang, 3 minggu ke belakang, 4 minggu ke belakang. Malah untuk sekelas yang saya tahu ASEC itu kan proker paling gede, itu nyiapinnya nggak bisa sebulan 2 bulan. Dulu angkatan saya itu aja ASEC udah sampai 6 bulan nyiapinnya, kayak gitu. Nah, sama lagi di himpunan ini pun saya juga dilatih untuk menghadapi tekanan. I mean, ketika teman-teman ikut himpunan, saya ikut himpunan waktu itu, jujur ya, gak tahu sekarang masih iya atau enggak, tapi di angkatan saya senior itu jahatnya luar biasa, ya kan. Waktu meeting pun kita takut. Jadi waktu saya meeting itu saya selalu menghindari kalau ada senior ABCD. Aduh, ada mas itu jahat, aduh ada mbak itu jahat. Nah, itu melatih saya. Saya berikan lagi, ini melatih saya ketika saya masuk dunia kerja.
ketika saya sudah masuk dunia kerja, saya akan ketemu orang baru, orang nggak saya kenal, dan lebih tua jauh dari saya, tapi saya bisa menghadapi mereka. Kenapa? Itu tadi, ketika saya ikut himpunan, saya benar-benar ditempa secara psikis, secara mental, dan secara semuanya. Oke, tapi secara garis besar, jika teman-teman ikut HMA ini sebagai seorang fungsionaris HMA, kalian akan mendapat sekali banyak manfaat yang bisa kalian pakai di dunia perkuliahan sampai nanti ke dunia kerja. Jadi pada dari semua, nikmati prosesnya, enjoy your time, karena ketika adik-adik udah lulus dari kampus, kalian akan rindu momen-momen menjadi seorang himpunan. Trust me. Nah, berikut adik-adik yaitu materi dari saya mengenai tentang konsep organisasi dan manajemen waktu. Nah, mungkin kalau ada adik-adik belum jelas, mungkin bisa ditanyakan di Q&A. Selamat pagi dan terima kasih. Akuntansi eksis.